Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mancing mania, selamat datang lagi di channel saya Soto Jomir. Video kali ini saya tidak mancing ya, tapi saya akan mereview sungai yang menjadi sarang atau menjadi spot, menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan. Jadi sungai yang lokasinya seperti apa yang biasanya menjadi sarangnya ikan, itu kita akan review kali ini sahabat. Jadi ini saya coba datang ke sungai ya, ini kita langsung ke tempat. Kebetulan ini kondisi airnya lagi keruh. Jadi sebenarnya teman-teman, kondisi air itu mempengaruhi banyak tidaknya ikan yang ada di sungai tersebut ya. Jadi kita akan review mulai dari air yang keruh, air yang payau, dan juga air yang bening, sahabat-sahabat. Pertama, ini kondisi airnya lagi keruh, sahabat. Jadi biasanya kalau kondisi air lagi keruh, habis banjir, itu ikan-ikan itu biasanya menyebar ya, menyebar. Dalam artian tidak ada spot-spot tertentu yang menjadi sarang, yang menjadi tempat berkumpulnya ikan. Karena memang kondisi air keruh sehingga penglihatan di dalam itu tidak jelas, sehingga ikan itu nyebar. Seperti itu. Kemudian ketika misalnya kondisi air itu lagi keruh seperti ini sahabat, ini baru banjir ya. Kemarin ini banjirnya, jadi airnya masih keruh. Ini biasanya ketika kita mancing itu yang banyak kita dapatkan ikannya, yang banyak strike-nya itu biasanya pertama adalah ikan wader ya, ikan wader. Kemudian yang kedua biasanya juga ikan nila. Kemudian yang ketiga biasanya juga ada ikan sidat. Dan yang keempat biasanya kita juga dapatnya ikan lele ya. Jadi yang pertama ikan wader. Ikan wader itu tidak memilih kondisi air sahabat. Dalam artian sekalipun kondisi air lagi keruh atau payau dalam artian kondisinya tidak terlalu keruh dan juga tidak terlalu bening ya. Kemudian juga kondisi air bening, ikan wader itu tetap bisa kita dapatkan, bisa kita strike tergantung dari umpan yang kita gunakan. Dan tempat-tempat yang ditempati oleh ikan wader itu di pinggir dan juga di tengah sama-sama ada sahabat. Jadi dia nyebar ya, dia bermain-main di dalam air. Jadi kadang ada di pinggir, juga kadang ada di tengah. Jadi tergantung kita mau lempar umpannya, kita lempar di pinggir itu kita juga bisa strike, dan ketika dilempar ke tengah itu juga bisa kita strike sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ikan apa, biasanya ikan nila sahabat. Ikan nila juga itu sebenarnya tidak memilih tempat ya. Ikan nila itu sebenarnya sama dengan ikan wader dalam artian tidak melihat bentuk dari air. Artinya sekalipun kondisi air keruh, payau ataupun lagi bening, itu ikan nila juga makan sahabat. Cuma kebanyakan ikan nila itu makannya tempatnya itu biasanya ngumpulnya yang menjadi sarang ketika sungai yang menjadi sarang itu baik dalam keadaan keruh, payau ataupun bening, itu biasanya lebih banyak ada di pinggiran. Ya, lebih banyak ada di pinggir sungainya daripada di tengah. Jadi kalau kita mau mancing ikan nila itu sebaiknya kalau kita mancingnya di sungai, sebaiknya itu lempar umpannya di pinggir sahabat, karena kebanyakan kalau ikan nila itu mainnya itu di pinggir, bukan di tengah, tidak seperti ikan wader sahabat ya. Itu untuk ikan nila. Kemudian ikan nila itu juga tempatnya, lokasinya yang menjadi sarang dari ikan nila, yang menjadi spot dari ikan nila adalah tempat-tempat yang agak ada bebatuannya sahabat. Jadi kondisi ikan nila itu sama persis seperti ikan nilem. Jadi ikan nila dan ikan nilem itu lebih suka tempat, lebih suka spot yang ada batunya daripada spot yang berlumpur sahabat ya. Itu tempat-tempat yang menjadi spot, yang menjadi sarang dari ikan nila.
Kemudian untuk ikan wadir sendiri itu tidak memilih tempat sahabat. Jadi tempat berlumpur, tempat bebatuan, ataupun sungai-sungai yang banyak pohon-pohon atau ranting-ranting roboh seperti ini sahabat, ini juga bisa menjadi tempat dari ikan wadir ya. Kemudian yang ketiga ikan ikan wadir sudah ya, ikan nilam sudah, kemudian ikan sidat sahabat. Ikan sidat itu pertama melihat dari kondisi air ya. Ikan sidat itu lebih banyak keluar, lebih banyak makan umpan ketika pas kondisi air lagi keruh seperti ini ya. Tetapi lebih gacor, lebih galak ikan sidat itu ketika air banjir baru datang. Jadi misalnya pas lagi hujan, kemudian air banjirnya baru datang, itu biasanya waktu yang pas untuk mancing ikan sidat, karena pada waktu itu bersamaan juga dengan datangnya air, ikan-ikan sidat itu keluar sahabat. Itu kalau di rumah saya seperti itu. Jadi kita kalau mau mancing sidat, teman-teman kalau mau mancing sidat biasanya di rumah yaitu ketika pas air banjir baru datang itu langsung. Biasanya banyak, pasti dapat, bisa dipastikan pasti dapat strike-nya dari ikan sidat ya. Umpannya tidak terlalu sulit sahabat. Kebanyakan rata-rata teman-teman ketika mancing ikan sidat itu menggunakan cacing ya. Ada juga yang menggunakan umpan-umpan yang lain seperti katak ya, katak hidup dan semacamnya. Kemudian tempatnya ikan sidat itu, karena ikan sidat itu macamnya macam dua sahabat. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Untuk yang lebih untuk yang lebih pendek itu kata teman-teman itu adalah ikan sidat yang tempatnya, yang spotnya ya, yang menjadi sarangnya itu adalah tempat-tempat bebatuan. Itu. Kemudian untuk ikan sidat yang ukurannya lebih panjang, dia itu lebih senang di sungai yang agak sedikit berlumpur. Seperti ini kondisinya, kondisi sungainya ini seperti ini ya. Jadi ini berlumpur, tidak ada bebatuannya sahabat. Beda dengan di sana. Itu kalau di sana itu ada bebatuannya. Seperti itu untuk ikan sidatnya sahabat ya. Kemudian yang kelima itu adalah ikan lele. Ikan lele ini sebenarnya kondisinya sama persis dengan ikan sidat ya. Jadi dia mau makan umpan kita kalau kita mancing di sungai, mau makan umpan kita ketika kondisi air lagi keruh. Jadi apabila kondisi airnya payau atau bahkan bening, itu ikan lele itu biasanya kalau di sungai itu tidak mau makan sahabat. Karena dia itu makannya ketika air keruh atau dalam kondisi gelap. Jadi kalau kita mau mancing ikan lele di sungai, ketika pas air banjir datang, kondisi air lagi keruh, atau kita mancingnya di malam hari seperti itu. Kemudian untuk tempat-tempat yang menjadi sarang dari ikan lele itu adalah tempat-tempat yang berlumpur sahabat. Tempat-tempat yang berlumpur, atau bisa kalau misalnya tempatnya tidak berlumpur, itu tempat-tempat yang ada kubangan airnya ya, yang ada kubangan atau yang ada lubang tempat masuknya air, itu biasanya menjadi sarangnya ikan lele sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat mancing di sungai, carilah tempat-tempat yang berlumpur, atau kalau misalnya tidak ada kubangan air, sahabat boleh juga mancing di selokan-selokan yang ada kubangan-kubangan airnya, dan kondisi air lagi keruh, itu bisa dipastikan nanti bisa dapat ikan lele sahabat ya. Kemudian yang terakhir biasanya kalau di sungai itu ada yang namanya ikan gabus sahabat. Seperti yang sering saya strike, ikan gabus ini yang menjadi tempat, sungai yang menjadi tempat atau sarang atau spot dari ikan gabus itu adalah tempat-tempat yang banyak banyak sampahnya, banyak tempat-tempat kotor, tempat yang bisa digunakan untuk berteduh sama ikan gabusnya. Jadi seperti ini sahabat. Jadi ini ada sedikit ranting yang agak masuk ya ke air. Dan ini biasanya di bawah ranting-ranting ini sahabat, ini adalah tempat berkumpulnya ikan gabus ya. Jadi ikan gabus itu tidak ada di tempat-tempat yang bersih seperti ini, tidak berserakan sampah-sampah, atau seperti di sana juga itu pohon bambu, itu biasanya menjadi sarangnya ikan gabus. Cuma ikan gabus itu sahabat ya, lebih banyak mainnya itu di pinggir ya. Jadi sebut di tempat-tempat seperti ini itu untuk ikan gabusnya ya.
Ikan gabus itu lebih banyak makan umpan kita ketika kondisi air lagi jernih ya, lagi bening. Jadi kalau kondisi air seperti ini, kalau kita mau mancing ikan gabus di sungai itu kayaknya agak sedikit kesulitan lah, dalam artian kita kayaknya sangat sedikit kemungkinan untuk bisa strike ikan gabus ya, karena ikan gabus itu lebih suka makan umpan kita ketika kondisi air itu lagi bening sahabat ya, tidak payau atau tidak keruh seperti ini. Dan umpan juga sebenarnya berpengaruh. Umpan juga sebenarnya berpengaruh untuk ikan gabus itu lebih gacor ya, lebih galak ketika kita umpannya menggunakan umpan udang, atau yang kedua bisa juga kita menggunakan umpan katak hidup, dan yang ketiga kita menggunakan umpan cacing. Tuh. Ini untuk kondisi air, yang keruh sahabat ya, untuk kondisi air yang keruh. Jadi reviewnya seperti itu. Jadi ini barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan bagi sahabat-sahabat ketika kondisi air di rumah sahabat-sahabat, di sungai di rumah sahabat-sahabat itu lagi keruh, maka yang pas kita mancing ikan apa, dan spotnya dan tempatnya di mana yang kira-kira banyak berkumpul ikan, atau menjadi spot atau menjadi sarangnya ikan-ikan seperti itu sahabat-sahabat ya. Itu yang pertama, ketika kondisi air lagi keruh sahabat-sahabat. Yang ketiga sahabat, jika kondisi airnya bening ya atau jernih seperti ini sudah bisa dikatakan jernih sahabat, sudah bisa dikatakan bening ya, maka biasanya tempat-tempat yang biasa menjadi spot atau sarang dari ikan itu, yang pertama adalah bebatuan seperti ini. Di bawah ini ada batunya sahabat ya. Ini biasanya pertama menjadi sarangnya ikan nilem, sarang ikan nilem dan wadir, karena di bebatuan ini biasanya terdapat banyak lumut, sehingga lumut itu menjadi salah satu makanan alternatif bagi ikan nilem dan juga ikan wadir sahabat. Selain udang, itu juga lumut merupakan makanan alternatif bagi ikan nilem dan ikan wadir. Kemudian yang kedua, ikan gabus. Jadi ikan gabus ketika kondisi air itu jernih atau bening, maka dia juga biasanya makan pada umpan yang kita lempar sahabat. Adapun umpannya itu tergantung dari kita ya, bisa menggunakan umpan udang sungai, juga bisa menggunakan cacing sahabat. Kemudian tempat-tempat yang menjadi sarang atau spot bagi ikan gabus itu adalah biasanya di pinggir seperti ini sahabat. Di pinggir, di air yang tidak terlalu mengalir, dalam artian tenang, tidak mengalir seperti di bawah ini sahabat. Ini biasanya menjadi sarang atau spot dari ikan gabus ya. Jadi ikan gabus itu mainnya tidak di tengah seperti itu. Jadi ketika ada kondisi air, arus air terlalu deras, itu biasanya tidak ditempati oleh ikan gabus sahabat. Jadi ikan gabus itu betahnya atau main di pinggiran seperti ini, yang kondisi airnya, arus airnya itu tidak terlalu deras, dalam artian tenang sahabat. Kemudian yang ketiga itu adalah ikan nila. Ikan nila ya, ikan nila itu juga biasanya mau makan umpan kita ketika kondisi air juga lagi jernih atau lagi bening seperti ini. Umpan yang bisa kita gunakan itu, pertama kita bisa menggunakan lumut, yang kedua juga kita bisa menggunakan cacing, kemudian yang ketiga kita juga bisa menggunakan udang sahabat. Tetapi umpan yang paling ampuh untuk ikan nila itu adalah lumut dan udang ya. Adapun spot atau tempat yang menjadi sarang dari ikan nila itu adalah di mana saja ya sahabat ya, seperti ini, kondisi airnya seperti ini, di arus yang deras dan juga di pinggiran yang alirannya tidak terlalu kencang seperti ini juga menjadi spot atau sarang dari ikan nila sahabat-sahabat. Kemudian yang keempat itu adalah ikan sidat. Ikan sidat itu juga bisa mau makan pada umpan yang kita lempar ketika kondisi airnya jernih seperti ini. Tetapi biasanya itu kalau di tempat saya itu mau makan ketika
hari sudah menjelang malam, sudah menjelang petang, sore sudah menjelang petang, itu biasanya mau makan pada umpan yang kita lempar sahabat. Adapun ketika kita mancingnya pada saat pagi hari atau siang hari, itu sangat kecil kemungkinan ikan sidat itu mau makan pada umpan yang kita lempar. Jadi ketika kondisi airnya jernih, bening seperti ini, itu yang pertama, waktu makannya biasanya sore menjelang petang. Kemudian yang kedua ketika hampir subuh itu biasanya juga mau makan. Adapun tempat-tempat yang menjadi sarang dari ikan sidat itu di pinggiran juga sahabat, seperti ini ya. Jadi tempat yang menjadi spot atau lokasi atau sarang dari ikan sidat itu sama seperti ikan gabus, hanya saja waktu makannya itu berbeda sahabat. Kemudian untuk umpannya itu bisa kita menggunakan cacing, juga kita bisa menggunakan udang, dan juga kita bisa menggunakan jangkrik sahabat. Itu kalau di rumah saya, di tempat saya, umpan-umpan yang biasa dimakan oleh ikan sidat. Jadi ada 3 itu sahabat, udang, jangkrik, kemudian cacing. Cuma untuk makanan, untuk umpan yang paling ampuh untuk ikan sidat itu memang adalah udang sahabat. Rata-rata memang udang itu menjadi makanan favorit dari berbagai jenis ikan yang ada di sungai sahabat. Itu untuk beberapa ikan ketika kondisi airnya lagi jernih seperti ini. Kemudian ada lagi ikan yang juga mau makan ketika kondisi air lagi jernih seperti ini, itu adalah ikan betok ya, ikan betok. Jadi ikan betok itu juga mau makan ketika kondisi air jernih seperti ini. Adapun umpan yang kita bisa gunakan adalah umpan udang dan juga umpan cacing. Jadi umpan udang dan umpan cacing itu merupakan salah satu umpan yang biasa dimakan oleh ikan betok ya. Jadi lokasi, kemudian lokasi ataupun sarang ataupun spot yang menjadi tempat berkumpulnya ikan betok itu adalah di pinggiran dan juga di aliran-aliran deras seperti itu juga biasanya mau makan sahabat. Jadi kondisi keadaan ikan betok dan ikan nila itu sama ya. Jadi bisa dia main di tengah seperti di sana, atau juga bisa mainnya di pinggiran seperti ini, aliran sungainya yang tidak terlalu kencang, jadi agak tenang seperti ini, alirannya tidak terlalu kencang sahabat-sahabat. Oke, itu beberapa ikan yang biasanya mau makan ketika kita mancing kondisi airnya jernih seperti ini sahabat-sahabat. Kemudian ini sekali lagi ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, dalam artian ketika misalnya nanti sahabat-sahabat mencoba mancing di rumahnya, di tempat, di lokasi sahabat sendiri, kemudian tidak sesuai dengan apa yang saya review seperti ini, itu faktor yang pertama adalah karena memang kondisinya, tempatnya tidak sama. Jadi ini sekali lagi, ini berdasarkan pada pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya ketika saya mancing di sungai, di tempat di mana saya tinggal seperti itu sahabat-sahabat. Tetapi biasanya bisa dikatakan 90% kondisi itu tidak berpengaruh, dalam artian sekalipun misalnya kita lokasinya berbeda, itu biasanya ikannya tetap mau makan ya. Termasuk juga misalnya umpannya juga berbeda, itu biasanya juga mau makan. Salah satu contohnya seperti ikan baung sahabat. Ikan baung kalau di rumah saya, karena kebetulan di Madura itu tidak ada pohon kelapa sawit, jadi maka umpan yang kita gunakan adalah cacing dan udang, ataupun kadang juga kita menggunakan pentol sahabat. Pentol-pentol yang sudah ada racikan dagingnya, baik daging sapi maupun daging ayam sahabat. Tetapi sebagian saya lihat di YouTube ya, itu ada beberapa teman ketika mancing ikan baung itu umpannya menggunakan umpan sawit ya. Menggunakan umpan sawit, juga ada yang menggunakan umpan kucur sahabat. Itu kemungkinan karena di sana memang tempatnya adalah tempat sawit, sehingga menggunakan umpan sawit ikan baungnya mau makan. Tetapi di tempat saya karena tidak ada umpan sawit, kemungkinan misalnya saya coba pakai umpan sawit, misalnya minta sama teman, kemungkinan juga dimakan atau kemungkinan juga tidak dimakan, karena memang kondisinya berbeda seperti itu. Jadi sebenarnya ada pengaruh juga tidak ada pengaruhnya sahabat, tergantung dari bagaimana kita menggunakan umpannya gitu ya. Jadi ikan baung itu bisa di air keruh, itu juga bisa di air jernih sahabat. Umpannya itu menggunakan umpan
cacing menggunakan umpan udang. Jadi kemudian spot yang menjadi tempat atau menjadi sarang berkumpulnya ikan baung itu adalah di mana saja ya. Jadi ikan baung itu sama seperti ikan nila dan juga ikan betok dan juga ikan wader. Jadi dia jalan kemana-mana sahabat. Jadi kita mancing di pinggiran seperti ini itu kita bisa mendapatkannya. Kemudian juga kita mancingnya di aliran yang agak deras seperti itu biasanya kita juga bisa strike ya. Malah sering saya nyoba mancing ikan baung itu di aliran sungainya, aliran airnya yang agak sedikit keras. Saya lebih banyak memancingnya di aliran seperti itu. Ternyata strike-nya memang lebih banyak sahabat, karena ikan baung itu aktif ya. Ikan baung itu aktif, tidak seperti ikan nilem dan juga ikan gabus. Kalau ikan nilem dan ikan gabus itu tidak terlalu aktif, dalam artian dia di mana tempat yang menjadi spot dia ya, di sana dia tidak pindah kemana-mana seperti itu. Beda dengan ikan wader, ikan nila dan juga ikan betok, kemudian ikan baung itu ikannya aktif, jadi dia jalannya kemana-mana. Jadi nyari umpan di pinggiran, kemudian di tengah, di aliran air yang agak deras seperti itu, dia juga aktif seperti itu sahabat-sahabat. Itu review untuk spot atau kondisi air ketika kondisi air lagi jernih, lagi bening seperti ini sahabat. Jadi sekali lagi itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi review ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, untuk yang ketiga sahabat, jika kondisi airnya seperti ini, tidak keruh dan juga tidak bening. Ini kondisi air tidak keruh dan juga tidak bening sahabat. Maka biasanya spot-spot yang menjadi sarang ikan di sungai itu bisa di tengah juga bisa di pinggiran sahabat. Itu semuanya bisa menjadi spotnya. Adapun ikan-ikannya yang biasanya banyak kita strike-nya ketika air kondisinya tidak keruh juga tidak bening seperti ini. Maka yang pertama yang paling galak itu adalah ikan nilem sahabat. Jadi ikan nilem itu biasanya lebih gacor, lebih galak ketika kondisi air tidak bening dan juga tidak keruh. Itu enggak tahu bahasa lainnya di rumah sahabat-sahabat itu apa istilahnya, saya enggak tahu. Itu ikan nilemnya sangat gacor sahabat, karena kenapa bisa gacor? Karena sebelumnya dia sudah mengalami kondisi air yang lagi keruh, sehingga dia tidak bisa mencari makanan karena kondisi air keruh. Makanan tidak begitu jelas didapat, sehingga ketika kondisinya sudah semakin bening, dalam artian tidak bening seperti ini, maka kondisi ikan itu dalam keadaan lapar, sehingga dia sangat gacor, sangat galak untuk makan umpan yang kita lemparkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga ikan wader sahabat. Ikan wader itu sebenarnya tidak memilih kondisi air ya. Jadi dalam kondisi bening, dalam kondisi keruh, dan juga dalam kondisi tidak bening dan juga tidak keruh, ikan wader itu juga sama-sama galak sahabat. Kemudian yang ketiga itu adalah ikan nilem. Ikan nila, maksud saya ikan nila. Maaf, ikan nila. Ikan nila itu juga sebenarnya sama dengan ikan wader. Jadi kondisi airnya kondisi air bening, air keruh, dan juga air bening dan tidak keruh. Ikan nila itu juga sama-sama gacor, sama-sama galak. Beda dengan ikan nilem. Ikan nilem biasanya hanya makan ketika kondisi air bening ataupun tidak bening dan juga tidak keruh sahabat. Bisa juga kondisinya yang sama seperti ini ikan gabus. Ikan gabus juga itu bisa makan ketika kondisi air tidak bening dan juga tidak keruh. Sama ya. Jadi ketiga ikan ini, ikan nilem, kemudian ikan wader, ikan nila, maaf 4 ya, dan juga ikan gabus, ini sebenarnya tidak memilih kondisi air. Jadi meskipun kondisi airnya lagi bening, lagi keruh, dan juga tidak bening dan juga tidak keruh, itu tetap makan. Yang berbeda kondisinya hanya ikan nilem saja sahabat. Kemudian yang terakhir itu adalah ikan sidat. Ikan sidat itu juga sebenarnya mau makan pada umpan kita meskipun kondisi air itu tidak bening dan juga tidak keruh sahabat. Tetapi kebanyakan ini, sekali lagi, ini menurut
sesuai dengan realita atau kejadian atau fakta yang terjadi di rumah saya gitu. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan keadaan yang saya alami di rumah saya seperti ini. Jadi termasuk ikan sidat itu makan ketika air kondisinya lagi tidak keruh dan juga tidak bening. Tetapi ikan sidat itu makannya ketika malam hari, sahabat. Di rumah saya kalau siang hari itu sangat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak makan sama sekali meskipun kita mancing ikan sidat. Tetapi kalau di malam hari, meskipun kondisi air lagi bening, itu tetap bisa makan, sahabat. Adapun umpan yang biasanya kita gunakan itu biasanya menggunakan katak kecil. Katak kecil itu kita biarkan kataknya hidup, lompat-lompat di air, nanti itu akan dimakan oleh ikan sidatnya, sahabat. Kemudian ada lagi ikan baung atau ikan betok. Ini juga sama. Ikan baung dan ikan betok itu juga sama, dalam artian dia juga mau makan pada umpan kita ketika meskipun kondisi air itu keadaannya tidak bening dan juga tidak keruh, sahabat-sahabat. Itu juga mau makan. Itu beberapa review dari saya sesuai dengan real kenyataan yang ada di lapangan di rumah saya, sahabat. Jadi itu nanti bisa dicoba oleh sahabat-sahabat di rumah masing-masing. Kondisi air dan umpan itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap galak tidaknya ikan makan pada umpan yang kita lemparkan, sahabat. Tapi insya Allah saya jamin 90% yang saya review ini pasti sama dengan yang terjadi di rumah-rumah sahabat masing-masing. Oke, itu sekedar review dari saya. Semoga saja bermanfaat, sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang belum menonton, like, komen, share, dan juga subscribe, silakan di subscribe. Dan bagi yang sudah mensubscribe, silakan tetap diaktifkan loncengnya agar terus mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, akhirnya dari saya, salam mancing mania. Atas rahasia talian besar dia. Lemon kuliah gaya. Pak Sahlan makeup BPD ketua lagi. Bening. Seragam anyar jorak naga-naga ya. Sia. Jorak gaji keluar. Ikan sepeda, ikan merabalai, ikan puan Pak Sawi, ikan kecek banyak. Ketika lantai begitu tinggi, pada dia ni kapon tak mampu ni saporan nah kejaga TV. Amar kepada dia ni kun aja ke sini bulan bangkung. Beren bangkung ni kapon tak kabur. Bani dia aja mereka. Ketika langkong kejaga TV sepeda nah. Terutama seperti ikan merabalai ni, karena pusat juga ni kat sak jemor. Pada dia ni kapon tak mampu dia. Jadi ngerem dia juga ibu saudara-saudara.
sawer bon DKI mulai dari Pak Nasiri bon. Bendraji ipon gelia. Tojuk berani temor tojuk kan tak dengan lesi budi jadi temor nih kan neser sini gua nih kan di laut kan saya pada dengan tojuk di temor mon bisa tojuk mon bisa saya ada tojuk pola ini tak dengan les. Di lauk, mon bisa tojuk si di lauk. Berarti si tak dengan lejane budi kurane ser tersenteran. Bisa ki. Bagian di lauk, mon bisa tojuk. Oh. Sebagian panitia bisa kebantu. Dan ETM orang nih kebetulan permintaan jangan tidak saja gay, parkir itu merbalai, tak kebuang kan. Iya sendiri kambingnya keluar lah. Sik. Buru keluar kon pada kompeni ya. Api tak keluar. Ya Pak Hosni laban rajin nyawe lagi ya. Nah, Pak keluar. Sik. Bangkuk toron bagian sebuah toron erpa pak erpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, wa astaghfirullah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan saudara-saudara semua yang hadir pada saat sekarang ini, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang saya hormati, wabil khusus juga kepada Sohibul Hajah, tuan rumah, Ibu Kepala Desa Rombia Timur bersama Pak Kades Rombia Timur yang barusan sudah memberikan kata sambutan. Kata sambutannya luar biasa, memberikan semangat buat kita. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kades. Yang saya hormati juga mungkin hadir di sini teman-teman dari Forum Pimpinan Kecamatan Gending, Pak Dandamil, Pak Kapolsek, ataupun yang mewakili hadir di tengah-tengah kita. Dan juga yang saya hormati hadir bersama saya ini ikut Pak Sekcam, ya, ini yang ganteng yang pakai baju putih ini Pak Sekcam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di halaman kantor Balai Desa Rombia Timur. Ini luar biasa, masyarakatnya di luar dugaan, di luar di luar prediksi saya. Ternyata masyarakat Rombia Timur ini luar biasa. Tepuk tangan ini semuanya ini. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Desa Rombia Timur yang telah mengundang saya sebagai camat di Kecamatan Ganding untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Ganding, khususnya di Rombia Timur ini, sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, kita saling bisa berkenalan, karena memang juga dikatakan baru sudah cukup lama juga di sini, sudah sekitar 8 bulan. Kalau dari Camat Ganding sekitar bulan buat Bedekentong. Tapi alhamdulillah menyaksikan masyarakat seperti ini luar biasa ini. Sekali ditepuk tangan untuk masyarakat Rombia Timur ini. Kalau cerita, kalau masa kecil juga nekenina kalau bede Rombia Kadinto juga. Kadinto kalau kompoya Banaji Bama di Kadinto Donggolo Banaji Bama permainan masa kecil ini gak coba ada gol ini kayak kanto. Kompola Pak Yasir, ponakan Pak Yasir gol nih kak. Banaji Naji sarang Bama beri kanto jadi tanggulnya sering amai di Kadinto mulai dimin. Alhamdulillah samangken sang Gusti Allah eta kirati menjadi camat Gending. Ya alhamdulillah berarti abuli boleh ka Rombia Timur Kadinto. Luar biasa. Jadi Tenggula mengharap juga kepada masyarakat Rombia Timur ngereng nak kanak satu jenah ngereng terus belajar dengan tekun sehingga nanti bisa juga menjadi orang-orang yang bisa dihormati, bisa memimpin bukan hanya di desa tapi level kabupaten bahkan nanti level nasional. Ya anak-anakku semuanya ya. Ya, belajar yang giat dan tekun ya. Ya, belajar yang giat dan tekun bisa membanggakan orang tua, keluarga, bahkan desanya menjadi orang yang berhasil dan sukses, menjadi anak yang soleh, sehingga nanti betul-betul bisa membanggakan keluarganya, terutama orang tuanya. Itulah harapan sebenarnya dari orang tua. Oleh, ayo anak-anakku semuanya ya, anak yang kecil ini, ya kapan lagi kalau tidak dari sekarang? Ayo, saya juga di kecil di sini, main di sini nih di lapangan ini, ya. Kalau amin di sini, amin leker, amin kopean dulu di sini, ya kan? Masa kecil saya di sini. Mungkin kenal satu aja Banaji kenal ki. Allahumma Banaji Bama Pak Yasir gini kan macam di kalau Pak Yasir. Alhamdulillah. Muka-muka satu aja masyarakat Rombia Timur terus paringana keberkahan kemuliaan sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam samangken Kadinto ini merupakan wujud dari syukur setelah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Neka petong tahun gol Indonesia merdeka. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya kita semakin tumbuh berkembang,
menjadi lebih baik lagi, khususnya nanti bagaimana desa Rombia Timur ini terus terang, Rombia Timur ini terus sangat membanggakan saya. Kepala desa mulai dari Pak Naya sampai yang sekarang ini melakukan perkembangan pembangunan di desa Rombia Timur ini luar biasa. Kalau masa kecil saya dulu kolenik ini ajalan ke gunung-gunung kasa tadi lorongnya kasa tadi lorongnya bila tenggolan mikir manu kasa tadi lorongnya sama kenggola leng-leng kasa sampai ke bedana kasa ke Bukit Kerungkungan kadisa pun aspalan saja aja. Alhamdulillah asokor di saja lagi. Kayak itu saja nak merupakan dampak dari kemerdekaan Republik. Saran pemerintah samakan beri dana dari dana desa ini kan dari ADD sehingga kak dito saya semua lagi dana negeri samakan pun alhamdulillah amilatan saran kali guna guna akiungku untuk abangun satu jenah pembangunan sebeda Rombia Timur kan itu sehingga semakin bagus. Alhamdulillah bagus ki. Kalian udah bagus kan? Alhamdulillah. Dikatakan gula baru menyaksikan berumur apa? Ngalek kegiatan-kegiatan luar biasa ki Rombia Timur nih kan ini masyarakatnya luar biasa nih, luar biasa. Bunga-bunga tak boleh, bunga-bunga. Alhamdulillah kalau tanya dari panitia kalau banyak kegiatan-kegiatan nih kan itu, banyak lomba-lomba, bahkan samangkin nih kan mau datang gong mania nih kaki. Mana gong mania? Ini siap tepuk tangan dulu gong mania. Luar biasa gong mania. Ini alhamdulillah rupanya setelah saya tanya mengapa ini sukses, kenapa nih kama sukses. Nika tidak bisa dengan serta merta. Walana bodoh orang si alako, pasti ada si alako. Yang pertama jelas Kalebuna. Kalebuna ternyata pemerintahan desa yang desa kerjasama sarang forkot. Bada forkot, forum formati, forum masyarakat Rombia Timur. Bada orang yang kaman ya? Banyak. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk format. Nika aktivis sepalo kenapa ini terus apa kita hargai, kita apresiasi untuk terus berkarya bagaimana Rombia Timur itu menjadi semakin baik dan maju ya. Itu untuk format luar biasa format luar biasa. Kegiatannya sangat luar biasa. Saya juga apresiasi kepada pemerintah desa yang sudah bekerja sama dengan formatnya juga bekerja luar biasa sehingga bisa menciptakan acara seperti yang sekarang ini dihadiri oleh banyak orang. Nyon sapora gejek na nyon sapora gitu. Kalian tuh abenya mau so jamaah pengajian. Mun pengajian kita ada nih ke abenyaan mau so jamaah pengajian. Tapi muka-muka sareng Gusti Allah kak dinto ini layak pengajian nggih. Amin. Bola nanya korek kabade enang napa? Bungana kabadena kemerdekaan Republik Indonesia. Ala beuna sokor sareng Gusti Allah bekali tambah rezekina. Lah kak dinto Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nah ini kak. Nih kak dinto. Jadi mudah-mudahan panjenengan nyokore kabade nika bekal tambah sareng Gusti Allah kamulyan lagi. Inilah ibadah musuh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika ento lamene pun dekat dito tunggulah juga degi nyona sapora tak bisa berpanjang lebar dekat dito tunggulah nyona pamit melepon beda acara-acara poloi lain melepon itu sesuai dengan harapan dari panitia kak dito acara dari lomba-lomba epakon totop hutan golegi malam ini jadi tunggulah nyona sapora kenapa kisah alhamdulillah sejelas tenggolonyo mengaturkan ucapan selamat yang sebesar-besarnya yang setinggi-tingginya kepada kepala desa yang telah menyelenggarakan acara kegiatan lomba-lomba, kegiatan menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan, karena ini juga yang memang diperintahkan oleh Bapak Bupati, oleh Pak Sekda kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk semua desa itu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Di samping umpul-umpul juga kegiatan lomba-lomba desa. Milai pun juga kecamatan Gending, kecamatan Gending, Beten Kola, kecamatan juga membuat kegiatan-kegiatan diantaranya saya paling viral gak dito saya beri malam ini. Ngakali pun apa? Lomba gerak jalan unik dia. Saya ngakui kostum-kostum lah gak dito alhamdulillah. Banyak orang yang seki mana bisa kedua napi gak disambon viral istilahnya. Banyak gila kan itu menjedot sampai juga ribuan penonton. Sedeki tangkel salekor, saya nggak tangkel salekor. Kecamatan Gending gak dito mabade pawai juga.
yang wajib dihadiri oleh seluruh desa dan lembaga-lembaga. Kak Dinto pon se alamar daul Kak Dinto pada 10 insyaallah pon. 10 biki sebekal ajalan dari Tuak Labu sampai ke Kecamatan Gending. Lah, rogi mau Nabi panjenengan tak sampai nyampe kagak bisa kakek tinggi tanggal selekor hari Minggu nggih banyak gini Kang. Kenika satu aja nanti saat kompol menampilkan keunikan dari desa masing-masing. Nah, rogi mentak nengku tanggal selekor hari Minggu nggih. Nah, gini Kang. Pas dekik boleh tanggal 6 lekor pada malam syukuran ketika itu juga penyerahan hadiah malam syukuran itu juga akan mengundang sebagian masyarakat dan tokoh-tokoh untuk bisa turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan, bersyukur kepada Allah atas kegiatan yang telah jalan dengan baik. Nah, jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya masyarakat kecamatan masyarakat desa Rombia Timur bisa anu merdeka 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 bisa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, ini kata takbir merdeka kena kabeh pada tiga bunga alhamdulillah moga-moga masuk surga kabeh. Amin amin amin. Pada cung kata eret pada cung kata temu kaula bakal lebuna satu aja nama Nabi undang alih tore eret masuk ke surga gi. Amin alhamdulillah. Oleh karenanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kegiatan lomba-lomba di Desa Rombia Timur mulai di tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun 2022 secara resmi saya akan ditutup dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ganding, yang saya hormati adik-adik format, adik-adik KKN beserta para undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Pertama, tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik format yang juga dibantu oleh adik-adik peserta KKN yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan kami pemerintah Desa Rombia Timur untuk mengadakan kegiatan lomba dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Juga tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah berkenan, yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah terlaksana di Desa Rombia Timur ini. Harapan kami mudah-mudahan kami semua masih bisa diberi kesehatan, umur panjang, agar kami masih bisa melaksanakan hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun depan dan lebih meriah lagi. Amin amin amin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan leh musik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Desa Rombia Timur, Ibu Hayati. Luar biasa. Sedianya juga Bapak Sir. Oh, kecamataan. Aduh, ijen jeleng dong malam dong kecamatan dong. Tepuk tangan untuk Pak Mufti dan Rombia Timur. Artinya mendukung mengibarkan bendera merah putih suatu kemerdekaan Republik Indonesia. Punya pengiring, nggak punya pengiring. Wah, Pak Mufti
Musafa, ketua tarik tambang si menang beri, kek barangal tu anak berah. Yang ngangsor, Pak minta lebih 5 menit iya, kota orang kosong minta lebih 5 menit. Pimpinan Pak Musafa, napa nyaman tarik tambang beri lah? Apa ya? Hah? Oh, Mojo Pahit. Nikah langsung masuk ke atas panggung. Oh, pimpinan Pak Dahuri kudanya bersama Bapak Mawan Effendi. Has host. Agun. Selamat datang dengan grup tong-tongnya Pesona lagi. Hah? Oh, Putra Keramat. Naik. Dahuri Pak Mohdi. Saya ingat kecamatan Mek Locot. Pak Jen angak kemudian menerompet temor. Beri ada berkeram. Oke, inilah Pak Kadus Raas Barat sedang menaiki kuda lumping, pemenang lomba bersama Miftahul Ulum dan juga lomba tarik tambang Mojo Pahit. Pimpinan Bapak Musafa seberangal tu anak berberi. Tenang, kan kancah. Coba mukul kena, macam-macam. Ongke deki bakun, mau juara tong ejem atana. Juara tong. Wah mantap, aruah. Juara tong, insyaallah pada kan kena pajar ceren, bener-bener. Panitia tak langkong panjaran lagi penonton. Jere na main na bola na. Jere na main na, nyorodan, tak langkong nyorodan. Waktu sama 5 menit. Waktu 5 menit. Bener-bener. Aruah. Merdeka. Aruah buat Pak Mohdi. 5 menit juga waktunya. Nyorotan Pak. Hari si Abid ki burugi keluar jeren. Ya, Putra Keramat. Sengak coling mereka orang kena kebakaran marina. Di mana yang Pak Mohdi ya? Pak pada banding musfikro. Waduh, Ladem Boboy. Motor sekelangkong. Ini sebuah kebanggaan karena partisipasinya luar biasa. Dukungannya insya Allah kepi nikah gratis nikah demi desa Rombia Timur. Karena Pak Dahuri Zandi Jeren juga Rombia Timur. Tongdongan di Rombia Timur. Pak Mawan asli Rombia Timur, kita ke Malaysia. Cora ada suara kena. Makanya yang bilak tuh. Aing. Pada dia aing. Benaing. Waktu terus berjalan. Sakecek ebang. Masuk ai. Hah? Tak tempoh. Oh tak ada Pak. Oh boh. Mangkat dari bulu diri khusus mangkanan. Diki bolu belas. Berde cai pon tong selain. Marah. Beneran kan panitia gila cedempak gua. Talangkong. Jadi kaca-kaca panitia ngibah hadiah talangkong. Wajur aja hadiah kena. Tapi beli sen betul ya. Aduh, mandrom dia tempor. Aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkai ku patah. Aku tak mau bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. La 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 la. La 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 la. Tempat curahan hati yang damai. Sawer. Talangkong sebenitas panggung pun beni moret. Talangkong merem pagi.
kebanyakan koret sombro boleh. Entah apa, bagaikan kayu basah dibakar api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menantimu. Tak lakukan beri jalan pak atas tak bonaba, pak atas anak kanan. Dan selamat datang juga untuk para tim penggerak PKK kagu tegar pot menangani tim PKK. Pakai baju putih kombinasi rok hitam dan apa nih kan? Kerudung merah. Dimas ya oleh aku. Ya, selamat datang Lanceng Gaul. Menangkah pengiring dari para juara lomba Merkotus Sitian Dusun Dejelorong di Sarongga Timur. Ya, langsung dikomandani oleh Pak Mathor sebagai kebanggaan masyarakat Rombia Timur. Insya Allah Pak Kosang Ongkos di Pak Mathor karena di sana TV sebagai kebanggaan. Arwah dari luar usaha Ongkos karena di sana TV mereka sebuah kebanggaan. Selamat datang untuk Lanceng Gaul pimpinan Pak Mathor. Oke. Waktu mau tampil sekitar tidak lebih dari 10 menit di Pak Mathor. Kini lagi. Lanceng Gaul, menit lagi Gaul. Oke. Tak langkung nyorotan, tak langkung nyorotan. Cek masuk ke dalam pinggiran merah Pak. Nah ini Lanceng Besem mengiringi para juara Merkotus Sitian. Semakin maju karena hari ini Indonesia memiliki tema bangkit. Ya, bangkit ini dimaksud bangkit dari keterpurukan karena dampak ekonomi karena dampak COVID-19 dan bangkit untuk perkembangan Republik tercinta kita ini. Yuk, mungkin bisa dilanjut lagi Gongmania sambil menunggu teman-teman dari timur, ya, dari rumah Pak Kades. Dari rumah Pak Kades. Panitia mohon dipercepat mungkin karena sudah hampir jam 8 biar nanti lebih puas karena selain ada hiburan atau atraksi dari musik tongtong dan Gongmania, juga nanti akan ada penyerahan hadiah untuk lomba-lomba. Jadi senerima hadiah lomba ini kan juga salah satunya siswa yang masih RA mengantok bisa dipercepat. Kabuto. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini merupakan salah satu cara kami Desa Rombia Timur untuk mempersembahkan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Gending pada umumnya, tentu dalam rangka ini memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kebetulan Desa Rombia Timur sekitar 1 minggu mengadakan berbagai macam acara, berbagai macam lomba, dan malam hari ini kita menutup dengan acara hiburan yang menghadirkan musik tradisional Gongmania. Sudah mafhum, sudah kita ketahui bersama Gongmania ini salah satu musik tradisional asli Kabupaten Sumeneb. Base campnya di Bataal Barat ya. Ini salah satu musik daul combo yang sering tampil di berbagai wilayah, termasuk pernah tampil di Jakarta, sering juga menjuarai dari berbagai lomba lainnya. Bahkan beberapa bulan yang lalu Gongmania ini tampil di Bromo, di Tengger Bromo Semeru, mengikuti ajang festival pameran batik Kabupaten Pamekasan, dan Gongmania ini tampil di Tengger Semeru dan menjadi satu-satunya persembahan musik tradisional yang dipersembahkan oleh khalayak publik, terutama di Tengger Semeru bersama Pemkab Pamekasan. Entah kalau ada perkembangan lain mohon dikoreksi teman-teman Gongmania. Bapak Ibu hadirin, malam ini juga kita akan mempersembahkan beberapa musik tongtong serek ya, atau musik tongtong. Informasinya dari teman-teman panitia itu ada 5 tongtong ya, yang akan mengiringi para juara-juara lomba yang sudah mengikuti selama kurang lebih 1 minggu. Ada lomba di tingkat RA, ada lomba juga di tingkat umum,
ada lomba juga di tingkat madrasah ibtidaiyah. Bahkan ada lomba juga yang melibatkan ibu-ibu, ya, kader-kader lansia, kader PKK ataupun masyarakat umum lainnya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada ibu, bapak hadirin yang ada di halaman Balai Desa Rombia Timur. Mohon kembali kami informasikan bagi yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan atau sepanjang jalan raya di depan Balai Desa ini, dimohon untuk bisa diparkir di belakang ini karena parkir sudah disiapkan, insya Allah memuaskan karena luasnya juga cukup. Mohon bantuannya juga teman-teman panitia karena kabarnya di belakang kurang personel untuk mengatur teman-teman yang parkir, ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman panitia mungkin atau teman-teman perangkat di belakang butuh bantuan atau butuh tenaga. Ya, nanti kita bisa menghibur bersama karena atraksi-atraksi dari Gong Mania insya Allah kita persembahkan. Sekaligus nanti ada acara seremonial penutupan HUT ke-77 Republik Indonesia 2022. Karena insya Allah sebentar lagi Pak Camat, Pak Khalid ini akan hadir untuk menutup langsung acara ini sebagai tanda bahwa perjalanan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Desa Rombia Timur akan berakhir. Namun beliau barusan masih ada di perjalanan, insya Allah sebentar lagi kita akan merapat ke panggung ini. Nah, Bu Ibu, Pak Bapak, tak langkung jangan dengi lagi masuk ke dalam ketimpan nengikir pinggir jalan, kita buat tambus sepeda atau mobil, kemudian lokah hemat. Jadi ngereng apol-kompol karena ini merupakan cara kami untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi khususnya bagi warga masyarakat Rombia Timur. Beberapa kali kita tidak bisa mengikuti ajang-ajang event lainnya karena terkendala COVID-19, kapok corona, tapi alhamdulillah makin dengan senang hati, dengan suasana yang mungkin bahagia dari hari-hari biasanya, kita bisa berkumpul di halaman Balai Desa Rombia Timur bersama hiburan Gong Mania, sekaligus juga ada pawai dari sebelah timur sebentar lagi yang akan hadir ke tempat ini. Tim penari tradisional sudah datang atau gimana? Nah, ini Pak Monit, Cak Monit, tokang tari pun rabu Pak Monit. Oh, kita. Hah? Asik, asik. Billahi. Ramambin
ini. Dia lauk burung serap ya? Ya Allah, tak percaya pun men. Main jongkon men. Tamu lu men. Iya kok ya, burung dek lauk ya. Jongkon sekilo paling ke lauk. Temor loro. Si sekoni serosak pun men. Kamu angku ban ya?